Hai, selamat datang di Ngurus Hidup, dan kita masuk ke segmen Ternyata Gitu Ya. Sebuah segmen yang bakal ngebahas hal-hal sehari-hari yang mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi ternyata itu ada maknanya sendiri, ada artinya sendiri, ada insight-nya sendiri, yang ketika kita udah tahu lebih jauh, lebih dalam, ternyata mind-blowing juga. Nah, hari ini tuh kita bakal bahas sebuah fenomena yang mungkin pernah kita alami, di mana kita ngerasa udah pinter banget sama suatu hal, udah ngerasa jago banget sama sesuatu hal, padahal kita baru belajar sedikit. Dan ternyata itu ada istilahnya. Istilahnya Dunning-Kruger effect atau efek Dunning-Kruger. Mungkin buat kamu yang lagi dengerin atau yang lagi nonton udah pernah dengar soal ini, udah pernah tahu soal ini, tapi aku pengen banget bahas ini di sini karena ya ini menarik banget sih, dan aku pernah ada ceritanya sendirilah gitu ya. Jadi bisa dibilang aku lumayan sering ngalamin hal ini. Udah yakin banget sama jawaban yang aku punya, tapi ternyata jawaban itu keliru, jawaban itu salah. Aku udah pede banget ngasih saran sama temen, tapi ternyata sarannya gak cocok. Dulu tuh aku juga pernah dapetin tugas nulis konten di kerjaan. Terus aku mikir, gampang lah ini mah, aku kan emang suka nulis, jadi ya ini kerjaan gampang lah gitu. Terus aku semangat nih buat nulis, aku bikin yang panjang, terus aku kirim ke atasan. Ternyata hasilnya wow, revisinya panjang banget, udah kayak naskah film. Dari situ aku mikir, kok bisa ya aku sepercaya diri itu, padahal ternyata hasil yang aku punya itu masih jauh dari kata bagus. Dan ya itu tadi, fenomena ini ada istilah psikologinya yang disebut efek Dunning-Kruger. Nah, efek Dunning-Kruger ini istilah yang dibuat untuk menggambarkan fenomena ketika orang yang baru belajar dikit nih, tapi udah ngerasa jago banget, udah ngerasa pinter banget sama hal itu gitu loh. Karena sebenarnya dia itu belum tahu seberapa banyak yang belum dia tahu. Efek ini dijelasin sama dua peneliti namanya David Dunning dan Justin Kruger. Intinya, kita tuh butuh pengetahuan tertentu, pengetahuan tersendiri buat bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri. Jadi kalau pengetahuannya kita tuh masih minim ya, kita nggak bisa menyadari bahwa ternyata kita tuh belum jago-jago banget, belum pinter-pinter banget soal hal itu gitu loh. Ternyatanya lagi nih, makin banyak kita belajar, makin kita menyadari juga bahwa dunia itu luas banget, ilmu itu dalam banget, sedalam itu, dan kita masih banyak banget nggak taunya. Ada grafik yang sering dipakai buat ngejelasin efek ini, namanya Mount Stupid. Jadi ketika kita baru belajar sedikit, di saat itu kepercayaan diri kita tuh langsung naik tinggi, kayak lagi naik ke puncak gunung. Nah, disitulah titik dimana kita ngerasa ini kecil lah, ini gampang lah, aku ngerti gitu. Itu puncak Mount Stupid. Tapi makin kita belajar, makin kebuka juga tuh wawasannya kita. Nah, makin tahu juga lah kita ternyata banyak banget hal yang kita nggak tahu gitu loh. Nah, di saat seperti itu, confidence-nya kita bisa langsung turun ke lembah. Lembahnya ini disebut dengan Valley of Despair. Nah, di situ kita mulai juga menyadari bahwa ternyata yang kita tahu itu, atau yang hal yang kita baru tahu itu, yang baru kita pelajari itu ternyata seribet itu, sesusah itu loh gitu loh. Dan baru setelah itu bisa jadi kita mulai naik lagi pelan-pelan, asal kita mau berproses, mau belajar, tapi bukan karena kita sok tahu, tapi karena kita udah beneran ngerti nih, karena kita udah mulai berproses, mulai belajar, mulai cari tahu lebih banyak lagi. Jadi kita mulai naik lagi nih pelan-pelan confidence-nya gitu. Nah, sebenarnya efek Dunning-Kruger ini tuh sering kejadian di mana-mana sih menurut aku ya. Misalkan kayak di kerjaan, ini ada pengalaman juga. Ada seorang anak baru di kantor,
Dia baru masuk dan dia baru paham sama sebuah tools, sama sebuah sistem. Dia langsung ngusulin tools yang dia pakai itu ke sistem di timnya kita. Dia langsung ngajuin itu ke atasannya kita. Padahal sebenarnya dia belum mengerti tentang alur di tim itu kayak gimana gitu loh. Misalkan di lingkungan pertemanan nih, kita baru belajar sebuah teori psikologi, dengan PD-nya kita langsung ngasih diagnosa ke teman kita yang lagi curhat, yang lagi ada masalah mungkin. Terus kita tuh sebenarnya baru baca 1-2 bab tentang buku self awareness, tapi dengan PD-nya kita bikin sesi coaching informal buat circle-nya kita. Atau misalkan di sebuah hubungan, di sebuah relationship, kita baru pacaran, baru deket 2 minggu, tapi kita ngerasa aku ngerti kamu banget loh, Cia. Padahal kita baru tahu tentang hobinya apa, makanan favoritnya apa, tempat favoritnya apa. Tapi kita udah ngerasa pede banget, kita ngerasa kayak aku tahu kamu banget loh, aku ngerti kamu banget loh. Semuanya itu sebenarnya bukan karena kita jahat, bukan karena kita sotoy, bukan karena kita sok tahu, tapi ya memang karena kita belum nyadar aja sebenarnya. Kita tuh masih di fase baru tahu dikit tapi udah ngerasa cukup. Dan jujur aja sebenarnya ketika aku bikin episode tentang Dunning-Kruger ini, aku ngerasa kayaknya aku lagi kena efek Dunning-Kruger ini deh sekarang. Soalnya baru nonton beberapa video di YouTube, baru baca artikel sedikit-sedikit, baru riset kecil-kecilan gitu, aku langsung ngerasa oke, aku bakal bahas Dunning-Kruger effect ini di ngurus hidup deh gitu. Padahal ya siapa aku siapa gitu loh, bukan expert, dan aku juga baru secuil banget tahu soal ini terus sok-sokan mau berbagi. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin ini bagian dari proses belajarnya aku, karena aku ngerasa kadang tuh kalau aku menuliskan apa yang aku tahu, aku bagikan, aku bicarakan, aku sampaikan tentang apa yang aku tahu, aku ngerasa aku makin menyadari bahwa ternyata banyak loh hal-hal yang aku tuh belum tahu. Dan kemarin-kemarin ternyata aku sering banget nih ngerasa pede duluan sebelum aku tahu yang sebenar-benarnya. Jadi momen dimana aku introspeksi diri. Dan ya podcast ini tuh dibuat bukan untuk menggurui, bukan buat ngajarin kamu, bukan tempat untuk kamu mencari segala jawaban dari apa yang kamu pertanyakan, tapi di sini lebih ke ngajak kamu mikir bareng, belajar bareng, tahu selama ini ternyata banyak hal yang kita nggak tahu, kita pernah ngalamin ini ternyata, kita sedang mengalami itu ternyata gitu. Dan kalau kamu lagi ngerasa pede banget nih sama sesuatu hal yang baru kamu tahu sekarang, dan ya nggak apa-apa, ya itu bagian dari belajarnya kamu, bagian proses belajarnya kamu. Tapi mungkin sesekali coba sempetin mikir, sempetin introspeksi bahwa apa bener nih yang udah kamu tahu ini pantas untuk kamu anggap gue tuh jago loh, udah pinter banget loh gitu, mau nanya apa nih sama aku aja gitu, udah pantas belum untuk hal itu gitu. Atau mungkin kamu lagi minder sama pengetahuan kamu, apa yang kamu tahu gitu, ternyata aku nggak setahu itu loh, nggak sejago itu loh, atau ternyata gue bego ya. Ya itu juga wajar. Bisa jadi kamu lagi ada di fase menyadari diri sendiri, dan ketika kamu menyadari tentang diri kamu sendiri, kamu aware dengan diri kamu sendiri, ya kita tuh lagi naik level gak sih? Menurut aku sih gitu ya. Yang penting jangan berhenti buat belajar terus, berproses terus, jangan gengsi buat dengerin masukan, jangan malu buat bertanya, jangan takut buat ngaku kalau memang kita belum ngerti apa-apa, karena mungkin justru dengan kita ngaku, kita belum tahu, kita nggak tahu gitu, kita tuh ternyata bisa punya ruang lebih banyak untuk kita tahu lebih banyak. Dan ternyata gitu ya.